Di video kali ini saya akan membahas tentang materi kartografi dasar. Perkenalkan, nama saya Ega Tuding Palimbong, mahasiswa Universitas Cokro Aminoto Palopo, konsentrasi Sistem Informasi Geografis. Yang akan dibahas yaitu definisi peta atau unsur dan syarat-syarat peta. Kemudian jenis-jenis peta, simbol-simbol peta, jenis-jenis proyeksi, dan pemanfaatan peta sehari-hari. Nah, definisi peta secara umum adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang dilihat dari atas, digambar pada bidang datar, dan diperkecil dengan menggunakan skala. Syarat-syarat peta yang pertama harus jelas. Peta yang baik harus menggambarkan dengan jelas daerah atau objek yang dipetakan, juga mengenai simbol, tata warna letterin, dan sebagainya, sehingga para pengguna peta akan lebih mudah dalam memanfaatkan peta tersebut. Harus rapi dan indah. Peta yang baik harus kelihatan rapi dan indah. Jangan sampai kelihatan acak-acakan. Unsur kartografi harus ada di dalam sebuah peta, sehingga akan kelihatan menarik dan tidak membosankan. Teliti dan sistematik. Sebuah peta yang baik harus disajikan dengan teliti dan sistematis, terutama mengenai letak, nama-nama tempat, dan sebagainya. Lebih-lebih peta khusus yang bersifat kuantitatif harus teliti dan sistematis. Data-data lengkap. Data yang ada di dalam sebuah peta harus lengkap sesuai dengan isi dan judul petanya, sehingga akan lebih bermanfaat bagi penggunanya. Kemudian unsur-unsur peta lengkap. Unsur-unsur peta meliputi judul, orientasi, skala, dan sebagainya. Harus terdapat dalam sebuah peta. Secara lebih terperinci, unsur-unsur peta akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Ekuidistan, artinya jarak peta dengan menggunakan skala harus menggambarkan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi, sehingga kita akan tahu jarak antar kota dengan benar. Ekuivalen, luas peta dengan menggunakan skala harus sama dengan daerah yang sebenarnya di permukaan bumi yang kita petakan. Kemudian konform, luas peta dengan menggunakan skala harus sama dengan luas yang sebenarnya di muka bumi yang dipetakan. Unsur-unsur peta. Yang pertama, judul peta. Nah, judul peta mencerminkan isi utama dari peta. Misalnya, peta yang saya masukkan di sini yaitu peta kepadatan penduduk Kecamatan Sabang Selatan tahun 2017. Berarti peta tersebut isinya tentang keadaan atau kepadatan penduduk di Kecamatan Sabang Selatan. Unsur selanjutnya yaitu skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh peta berskala 1 banding 1 juta, berarti 1 cm jarak di peta sama dengan 1 juta cm atau 10 km jarak di lapangan atau jarak sebenarnya. Berdasarkan bentuknya, skala peta dikelompokkan menjadi 2, yakni skala garis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran perbandingan tertentu. Skala garis biasanya diletakkan pada bagian dalam peta pokok, di atas legenda atau di dalam kolom legenda, seperti yang ditunjukkan oleh anak panah yang berwarna merah di samping. Kemudian skala angka merupakan skala yang berupa angka-angka atau berbentuk angka. Skala angka biasanya diletakkan pada bagian atas legenda atau di dalam kolom legenda. Ya, bisa kita lihat di samping.
Unsur selanjutnya yaitu penunjuk arah atau orientasi. Secara umum, peta menggunakan orientasi utara. Artinya adalah bagian atas pada peta selalu menunjukkan arah utara. Bentuk atau simbol orientasi arah peta bermacam-macam. Salah satunya berupa anak panah dengan huruf U pada bagian atasnya. Orientasi arah pada peta biasanya diletakkan di bagian mana saja yang kosong pada ruangan dalam peta. Nah, sebenarnya banyak contoh arah anak panah yang bisa kita gunakan, tinggal kita sesuaikan dengan selera kita. Unsur selanjutnya simbol peta atau lambang peta. Simbol peta atau lambang peta ini ada berbagai macam simbol. Nah, simbol peta itu adalah tanda-tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan dari penggunaan simbol adalah untuk memudahkan pemakai peta dalam membaca dan memahami isi dari peta itu sendiri. Selanjutnya garis astronomi, di mana merupakan garis lintang dan garis bujur dengan angka derajat yang dituliskan pada tepi garis peta. Garis astronomis merupakan garis khayal yang sebenarnya tidak ada di permukaan bumi. Garis astronomis perlu dibuat pada peta karena sangat penting dan sangat besar manfaatnya. Inset adalah peta kecil di dalam peta pokok yang fungsinya sebagai penunjuk lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah lain yang lebih luas. Terkadang inset di dalam peta pokok terutama tempat yang kosong. Inset digambar dengan skala yang berbeda dengan skala peta pokok. Ya, kita lihat di mana inset itu ditunjuk oleh anak panah yang berada di samping. Legenda merupakan unsur atau bagian peta yang berisi keterangan simbol-simbol peta. Tempat legenda pada peta terdapat pada peta utama di tempat yang longgar atau luas. Jenis-jenis peta dan contohnya. Yang pertama, jenis-jenis peta berdasarkan isinya. Peta umum. Jenis peta yang pertama adalah peta umum. Jenis peta ini menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan bumi secara umum. Peta umum juga menunjukkan kenampakan alam dan buatan manusia. Terdapat 3 jenis peta umum, yaitu peta dunia, di mana peta yang menggambarkan bentuk, letak, dan wilayah negara-negara di dunia. Jenis-jenis peta berdasarkan isinya. Selanjutnya itu adalah peta topografi, peta yang menjelaskan permukaan relief bumi dengan garis-garis kontur sebagai penjelasnya seperti jalan, sungai, dan sebagainya. Peta kartografi, yakni peta yang menjelaskan seluruh atau sebagian permukaan dengan skala kecil. Nah, peta khusus. Jenis peta ini menggambarkan dan menjelaskan tentang suatu aspek atau gejala khusus pada permukaan bumi di wilayah tertentu. Contoh peta khusus ini misalnya peta persebaran flora dan fauna di Indonesia, peta kepadatan penduduk, peta curah hujan di suatu daerah, dan lain-lain. Jenis-jenis peta berdasarkan skalanya. Pertama, peta kadaster adalah jenis peta yang menunjukkan wilayah peta tanah atau peta yang ada di dalam sertifikat tanah. Ukuran peta kadaster atau peta teknik ini skalanya antara 1:100 sampai 1:5000. Kemudian peta berskala menengah digunakan untuk menggambarkan wilayah yang luas medium seperti kabupaten, kota, atau provinsi di Indonesia. Ukuran peta berskala menengah ini skalanya antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta berskala besar digunakan untuk menggambarkan wilayah yang kecil seperti kelurahan, desa, atau kecamatan. Ukuran peta berskala kecil ini skalanya antara 1:5.000
sampai 1:250.000. Nah, masih ada lagi yaitu peta berskala kecil, digunakan untuk menggambarkan wilayah yang paling luas seperti negara, benua, atau bahkan seluruh dunia. Ukuran peta berskala kecil ini skalanya lebih dari 1:500.000. Jenis-jenis peta berdasarkan bentuknya. Peta digital. Peta digital merupakan jenis peta yang dibuat menggunakan bantuan komputer secara digital. Jenis peta ini tidak nyata dan bisa dilihat lewat perangkat teknologi seperti HP atau komputer. Contoh peta digital yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu Google Maps. Peta datar yaitu jenis peta yang dibuat pada bidang datar, bisa berupa kain, kanvas, papan, dan sebagainya. Jenis peta ini paling sering ditemui dan digunakan. Peta timbul. Peta timbul merupakan jenis peta yang dibuat secara 3 dimensi, sehingga terlihat mirip dengan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Nah, karena itulah permukaan timbul seperti gunung dan dataran tinggi terlihat menonjol. Jenis-jenis peta berdasarkan objeknya. Peta dinamik merupakan jenis peta yang menggambarkan keadaan yang tidak stabil dan berubah-ubah pada suatu wilayah. Contoh peta dinamik misalnya adalah peta perpindahan penduduk, peta aliran sungai, peta perluasan wilayah, dan lain-lain. Peta stasioner merupakan jenis peta yang menggambarkan keadaan yang stabil atau tetap pada suatu wilayah. Contoh peta stasioner yaitu peta tanah, peta wilayah tertentu, peta geologis, dan lain-lain. Jenis-jenis peta berdasarkan sumber data. Peta induk merupakan jenis peta yang dihasilkan dari kegiatan survei langsung di lapangan. Umumnya peta ini digunakan sebagai dasar pembuatan peta topografi. Peta induk pun digunakan sebagai referensi untuk peta-peta lainnya. Peta turunan merupakan jenis peta yang dibuat berdasarkan acuan peta yang sudah ada. Oleh karena itu, pembuatan peta turunan tidak memerlukan kegiatan survei secara langsung ke lapangan. Jenis-jenis peta berdasarkan statiknya. Peta statik distribusi kualitatif merupakan jenis peta yang menggambarkan kevariasian jenis data tanpa memperhitungkan jumlahnya. Contoh jenis peta ini yaitu peta tanah, peta budaya, peta agama, dan lain-lain. Yang kedua, peta statik distribusi kuantitatif merupakan jenis peta yang menggambarkan jumlah data yang biasanya berdasarkan perhitungan persentase. Contoh jenis peta ini adalah peta penduduk, peta curah hujan, peta penghasilan penduduk, dan lain-lain. Selanjutnya, simbol-simbol peta. Berdasarkan kenampakan lingkungannya, bedakan menjadi dua, yaitu simbol budaya. Simbol budaya adalah simbol yang mewakili kenampakan budaya, misalnya jalan, rel, kota, dan lain-lain. Simbol alam adalah simbol yang mewakili kenampakan alam, misalnya sungai, gunung, danau, dan lain-lain. Berdasarkan bentuk simbolnya dibedakan menjadi tiga, yaitu garis simbol. Simbol garis digunakan untuk mewakili data geografis yang berhubungan dengan jarak. Contohnya sungai, jalan, rel, dan batas wilayah. Simbol titik digunakan untuk mewakili tempat, misalnya kota, gunung, dan objek-objek penting lainnya. Simbol area digunakan untuk mewakili suatu luasan tertentu, misalnya danau, rawa, sawah, formasi batu kapur, gurun, dan hutan. Simbol warna. Mata angin merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah utara, timur, selatan, dan barat. Merupakan 4 mata angin utama. Utara dan selatan menggambarkan kutub bumi, manakala timur dan barat menentukan arah putaran bumi. Jenis-jenis proyeksi
menurut bidang proyeksi. Yang pertama terdiri dari proyeksi silinder, yaitu menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini punya keunggulan yaitu dapat memetakan wilayah yang luas dan cocok untuk memetakan wilayah di ekuator. Proyeksi kerucut menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi. Proyeksi kerucut cocok digunakan untuk memetakan daerah lintang tengah karena bidang proyeksi menyinggung wilayah tersebut. Proyeksi asimutal menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Proyeksi ini menyinggung bola bumi pada suatu titik. Wilayah yang akan dipetakan bersinggungan dengan bidang proyeksi. Proyeksi ini cocok untuk memetakan wilayah kutub. Selanjutnya, proyeksi modifikasi merupakan gubahan dari jenis proyeksi berdasarkan bidang proyeksi. Proyeksi ini biasa digunakan secara spesifik untuk memetakan wilayah tertentu, terdiri dari proyeksi Bonnet, memiliki distorsi semakin besar pada wilayah yang semakin jauh dari meridian tengah. Proyeksi Mercator memiliki bidang proyeksi silinder dengan sumbu berhimpit dengan bola bumi dan menggambarkan seluruh wilayah permukaan bumi secara datar. Proyeksi Moleide menggambarkan wilayah yang semakin mendekati kutub, ukuran luasnya semakin kecil. Proyeksi sinusoidal dapat menggambarkan sudut dan jarak yang tepat di wilayah meridian tengah khatulistiwa, bersifat asli bumi. Proyeksi ini disebut juga sebagai proyeksi geometri, dibedakan menjadi proyeksi ekuidistan, yaitu mempertahankan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Proyeksi konform mempertahankan bentuk di permukaan bumi. Proyeksi ekuivalen mempertahankan luas area di permukaan bumi. Menurut kedudukan sumbu simetri, pertama, proyeksi normal. Sumbu simetri pada proyeksi peta berimpit dengan sumbu bumi. Proyeksi miring. Sumbu simetri pada proyeksi membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. Proyeksi transversal. Sumbu simetri pada proyeksi tegak lurus sumbu bumi atau di ekuator. Yang terakhir, pemanfaatan peta sehari-hari. Nah, tentunya peta itu dibuat bukan tanpa alasan atau tanpa manfaat. Nah, yang pertama, dapat menunjukkan dan memberikan gambaran mengenai letak dan lokasi dari kawasan tertentu secara cepat. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat bantu dalam bidang pendidikan yang mempelajari tentang kenampakan permukaan bumi dan segala jenis fenomenanya yang terjadi. Yang ketiga, dapat menggambarkan ukuran, baik itu bentuk, arah, jarak, dan luasan dari suatu objek. Yang keempat, dapat memberikan sebuah gambaran mengenai fisiografi suatu tempat di muka bumi, ataupun suatu daerah dalam wilayah tertentu, baik itu berupa iklim, jenis tanah, relief, dan vegetasi yang tumbuh. Dapat digunakan untuk mengetahui keadaan sosial, ekonomi, dan budaya dari suatu daerah berupa persebaran dan jumlah penduduk. Yang keenam, dapat menjadi alat bantu dalam melakukan analisis di bidang penelitian. Nah, itu adalah pembahasan saya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.